Bagi kalian yang suka lihat kelomang darat, mari kita lihat video kali ini. Ini adalah akuarium milikku yang terbaru. Ukurannya sekitar 200 cm kali 200 cm kali 50 cm. Sebut akuariumku ini dengan nama Tamanurium. Di situ ada bagian darat dan bagian air. Aku sudah memasukkan ikan dan kelomang. Ini kelomang darat ya, yang sering manjat-manjat kayu. Jadi kalau kalian ingin memelihara kelomang darat, pastikan sediakan kayu. Weh, ngapain kamu di situ? Ini ikan-ikan glowfish tetra, ikan favorit yang harganya murah. Keren ikannya, warna-warni, suka kumpul-kumpul berenang bareng. Di tempat kalian harganya berapa? Apakah di bawah 1.000 rupiah? Lihat kelomang yang itu, dia kayaknya kepengen makan ya, atau jangan-jangan pengen perbaikan rumah. Lihat dia jalan. Ini aku bawa pakan ikan koi. Pakan atau pelet? Taruh sini. Itu kan masih keras ya. Kalau mau lunak bisa didiamkan sampai melempem, atau dikasih air aja biar segera melempem dan empuk. Itu air ngambil di bagian akuarium ya, yang kayaknya sih aman, soalnya ikannya juga kayaknya sehat-sehat sih. Lihat tuh kelomangnya, malah berhenti. Nah itu yang di bawah kayu, kayaknya dia tertarik oleh makanan. Lihat dia jalan maju ya, tapi namanya kelomang ya, jalannya pelan-pelan. Woi cepet woi, ini penonton pada nungguin. Mana bisa kenceng kayak hamster. Kalian harus sabar ya nonton video ini. Nunggu kelomang jalannya pelan banget. Woi pak, cepet pak. Kalau kalian piara kelomang ya harus sabar. Di tempat kalian kelomang namanya apa? Pongpongan atau kumang? Kumang ya, bukan kumbang. Kalau di sini sih kayaknya masih populer nama pongpongan ya. Tuh lihat. Itu mereka berdua ngapain ya? Apa lihat-lihatan ya? Ini yang barusan keluar sedang menuju ke makanan. Wah, lambat banget. Kelomang ini pakannya gampang ya, dia itu hewan omnivora. Bisa makan tumbuhan, bisa makan hewan. Ayo naik. Misalkan daging ikan, bisa buah-buahan, bisa parutan kelapa, bisa. Kalau di habitatnya siapa yang marutin kelapanya ya? Ini pakai pakan ikan koi malah simple kan, dan kemungkinan gizinya juga bagus, tapi kan aslinya nggak tahu bagus beneran atau enggak. Tuh lihat, kalau punya hewan piaraan terus doyan makan itu rasanya bahagia ya. Lah emangnya itu lagi makan? Kalian pernah lihat kelomang makan atau belum? Tuh lihat, lagi makan apa enggak sih itu? Lihat lebih dekat. Wah ini sih harusnya pakai kamera yang lebih bagus ya, yang bisa ngezoom. Bagaimana? Lucu enggak? Bagian mana lucunya? Dia ngambilin pakan ikan. Kayaknya tuh dimakan sih. Kalau nggak dimakan terus diapain? Harusnya di label pakan ikannya ditulis sih, bisa untuk pakan kelomang. Makannya pelan-pelan banget. Pelan-pelan. Berapa jam itu? Ini kalau videonya dibikin utuh, adegan makannya aja bisa lama banget ini. Jadi kalau ada adegan yang dipotong ya malah bisa lebih cepet kan. Lah kenapa gerakannya nggak dipercepat 2 kali lipat atau 10 kali lipat? Kalian pernah punya kelomang? Dipelihara sampai sebesar apa? Berapa tahun? Ini punya aku ini barusan beli ya, belum 1 bulan. Jadi kelomang itu kalau tambah besar itu dia keluar dari kulit kerasnya itu ya, namanya molting ya. Proses ganti kulitnya itu disebut molting biasanya. Dia keluar dari kulit lawasnya terus
tambah besar, terus kulitnya yang baru itu mengeras lagi. Ya kira-kira gitu mungkin. Aku barusan ngomongin kulit ya, bukan cangkang. Kalau cangkangnya sih nggak bakal tambah besar. Kalau cangkangnya sesak ya dia harus pakai cangkang lain. Biasanya sih pakai cangkang keong yang lebih besar. Ini kalau ku tambahi hewan darat lain, makanya bagaimana ya? Apakah kelomangnya bakal kebagian kalau jalannya pelan-pelan gitu? Menurut kalian hewan lain apa yang cocok dimasukkan ke akuarium ini? Kura-kura kecil. Aku kepikiran masukin kadal sih, sama kodok Pac-Man. Jangkrik, ulet Hongkong. Nah itu lihat, kayaknya sih dia sudah mau berhenti makan itu. Kalau sudah makan sih cocoknya nantang kelomang lain buat berantem. Tuh mau kemana dia? Wih, jangan berantem. Kalau kalian mati kan aku rugi. Jumlah kalian berkurang. Dia tahu nggak ya kalau ke arah sana itu bakal ketemu musuh yang sangat-sangat kelomang. Wih, mundur, kabur, buruan kabur, lari. Ya hari-hari kelomang ada adegan makan. Terus kelomang juga bisa berantem ya ke sesama kelomang. Nah, itu lihat tuh yang satu kayaknya takut terus mundur-mundur ya. Wih, daripada diajak berantem, diajak berkembang biak aja. Udah kabur aja daripada mati dimakan temen. Nah kabur. Seru nggak menurut kalian biara kelomang? Seru bagian mananya? Coba ceburin itu kucing ke dalam akuarium. Seru nggak? Tuh lihat tuh, kelomangnya ada yang manjat-manjat kayu. Kalian sediain kayu ya buat panjatan kelomang. Barangkali dia bahagia kalau bisa main-main manjat begitu. Meja sama kursi kayu boleh nggak? Sama kasih juga itu tempat persembunyian. Barangkali kelomangnya butuh ngumpet-ngumpet, padahal dia udah bawa rumah kemana-mana. Kan ngumpet tinggal masuk rumah, ngapain tambah ngumpet lagi? Ini lihat ngapain mereka ini. Dikira tumpuan sampah kali ya pada di situ. Lah dia jalan. Mau kemana kamu? Kemana itu ya kelomangnya ya? Apakah jangan-jangan dia menuju ke air? Tapi ingat ya, kelomang darat itu ya di darat. Kalau kalian piara kelomang laut ya di air laut. Nah kalau kelomang sumur di dalam sumur. Yang ini di bawah air. Tapi kalian jangan piara kelomang di dalam air ya. Ini kalau udah dewasa gini ya ini hewan darat ya. Nah mungkin kalau masih kecil gitu dia dulunya lahirnya di air. Ayo segera naik, cepet naik. Terus malah pakai jatuh. Kemungkinan ya setelah besar tuh mereka pindah ke darat. Terus itu cangkang yang mereka pakai itu cangkang keong. Kelomang dengan keong beda. Kelomang itu ya ibaratnya udang membawa cangkang keong, bukan keong membawa cangkang udang. Nah cangkang keongnya itu kemungkinan buat nyimpen air biar lembab, sama buat perlindungan itu perutnya kan kayaknya nggak sekeras kakinya depan itu ya. Emangnya kalau di dalam air bakal sesak napas? Tuh dikasih panjatan gitu biar kelomangnya tuh bisa keluar dari air. Kalau nggak ada panjatan di dalam air terus, barangkali kan sesak napas, mati tenggelam. Ya jadi harus dikasih panjatan biar bisa keluar, bisa masuk. Kalau dia butuh air kan, dia bisa turun ke air. Tapi walaupun dikasih panjatan, ikan-ikannya itu tetap nggak bisa manjat. Ini airnya kemungkinan aman ya. Ini kan ikan-ikannya pada kayaknya berenang sehat itu. Kalau pakai air yang nggak aman kan mungkin ikannya udah pada mabok atau mati banyak. Kelomang ini di alam jumlahnya banyak banget ya.
Kalau habitatnya itu nggak rusak kena polusi ya kemungkinan jumlah mereka tetap banyak ya. Diambil terus-terusan, dijual di CFD, dipiara terus segera mati. Sama kecoa jumlahnya banyak mana ya? Mungkin banyak yang ngira kelomang itu hewan air ya, dipiara dalam air. Terus kayaknya banyak juga yang nyebut kelomang itu keong, padahal kelomang beda dengan keong. Kalau keong kan kepalanya empuk,